Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kembali kita jumpa di Bincang Cara Ahmad Yani. Dan Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam. Kita kembali mengundang pakar hukum atau paling tidak orang yang mengerti hukum, karena Indonesia adalah negara hukum. Sehingga kita ingin tahu lebih dalam bagaimana COVID yang demikian telah melanda negara kita, dan sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mengangkat wabah ini dari Indonesia khususnya dan seluruh dunia umumnya. Dalam kaitan pelaksanaan PSBB ini, awalnya adanya PSBB transisi, kemudian berubah menjadi PPKM. Sebetulnya pelaksanaan atau penamaan PPKM ini dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Bagaimana menurut saya memang beberapa hari ini mencari Kepres. Nah, saya baru temukan ada Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan keadaan kedaruratan masyarakat, kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, Kepres ini menurut saya benar. Untuk alasan apapun harus dikatakan ini benar, oleh karena undang-undang memerintahkan Presiden menetapkan keadaan kedaruratan kesehatan. Kepres ini menunjukkan bahwa Presiden memenuhi perintah undang-undang itu. Nah, justru di sini masalahnya. Mengapa Ustadz ini kita mesti mengatakan ini masalahnya? Kita ambil yang paling terakhir sekarang ini PPKM itu. Apa cantolannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018? Nggak ada itu. Yang Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang keadaan kedaruratan kesehatan kenal itu adalah karantina barang, jalur masuk, jalur keluar, kapal, barang angkutan, barang dan segala macam gitu ya. Termasuk di dalamnya pembatasan sosial berskala besar gitu. Tidak dikenal itu PPKM, apalagi PPKM darurat, lalu sekarang PPKM level 1, 2, 3 dan 4 itu sama sekali tidak ada dalam. Jadi Presiden pakai undang-undang yang mana dalam pembatasan pergerakan masyarakat sekarang ini? Jangan lupa Presiden mesti kita ingatkan, pergerakan masyarakat itu hak konstitusional. Orang cari makan itu hak konstitusional. Dan menurut Undang-Undang Dasar membatasi pergerakan orang itu mesti dengan undang-undang. Karena itu maka pembatasan sosial berskala besar itu harus diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, karena itu menyangkut dengan pembatasan pergerakan orang kan. Nah, pada titik itu benar. Nah, sekarang ini PPKM ini barang apa? Ini mesti kita tanyakan. Lalu apakah PPKM ini dalam kerangka Kepres ini? Kepres 11 2020 ini, itu masalah gitu ya. Itu satu. Yang kedua, masalah yang kedua, nah ini kita mesti ingatkan pada Pak Presiden. Karena beliau sudah menetapkan sendiri ketetapan ini, itu berarti beliau menyatakan tanggung jawab pelaksanaan keadaan kedaruratan kesehatan dan segala tindakan pemerintahan di dalam kedaruratan kesehatan itu tanggung jawab Presiden. Begitu ya. Konsekuensinya apa? Satu, beliau mesti kasih makan rakyat. Saya mengerti, Mbak. Saya mengerti sekarang ini ada bansos dan macam-macam. Mengerti saya? Pasal 55 itu di Undang-Undang Karantina Kesehatan. Iya. Saya mengerti itu. Tapi menurut saya Ustadz, ada kekeliruan di sini. Ya. Mengapa keliru? Bansos itu diberikan kepada rakyat dalam keadaan yang normal. Ada atau tidak ada sesuatu yang bersifat artifisial, apakah itu disebabkan oleh alam atau disebabkan oleh penyakit, bansos harus ada. Why? Karena pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini khusus kepada fakir dan miskin. Orang-orang rakyat kita ini ada kategori. Kategorinya ada fakir, ada miskin. Nah, mereka-mereka ini saja di tengah keadaan itu pandemi tidak ada kategori. Anda punya duit sampai itu bisa dibelanjain pun, menurut undang-undang harus dan atau menjadi objek atau menjadi subjek yang ditujukan oleh pemerintah untuk dikasih makan, termasuk binatang peliharaan. Tidak ada klasifikasi. Begitu. Nah, ini sekarang ini jadi pemerintah lakukan bansos-bansos ini apa? Bansos-bansos ini dalam kerangka ini itu apa? Begitu ya.
Ustadz, kalau saya nih Ustadz, saya tidak tahu kalau Anda di DPR dulu Anda akan berpikir seperti saya. Saya rasa ada yang tidak cukup firm dari Presiden dalam melaksanakan undang-undang. Dia parsial gitu ya. Saya tidak tahu apa motifnya, apa alasannya, saya nggak tahu. Tetapi terlihat kan, dia sudah jelas dia menggunakan Kepres, menuju pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tapi dalam implementasinya berbeda. Dia tidak tentuin di sini di daerah mana saja Kepres daerah itu berlaku keadaan darurat kesehatan. Tetapi berdasarkan Kepres ini terlihat bahwa dia hendak memperlakukan seluruhnya kayak satu Indonesia. Iya, terlihat begitu ya. Nah, kalau itu asumsinya, faktanya dia bilang PPKM darurat ini untuk Jawa dan Bali. Ya. Lalu di bagian lain hanya diimbau-imbau. Apa konsekuensinya? Pemerintah daerah itu tidak firm. Gitu ya. Beberapa hari ini kan pemerintah pusat itu meminta-minta kepada atau mendesak atau mengimbau kepada pemerintah daerah untuk lakukan percepatan penyaluran dana bansos bla 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 segala macam gitu ya. Karena jangan lupa Ustadz, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tanggung jawab itu ada pada pemerintah pusat. Oke, pemerintah daerah bisa ikut share di situ. Anda bicara baik-baik. Bukan imbau mengimbau. Anda panggil bicara gini loh ya, gini loh, gini loh, gini loh, gini loh, gini loh, begini. Begitu cara kita berpemerintahan, tidak bisa begini. Poinnya ada yang tidak firm atau terlihat ada parsialitas yang sangat nyata dari pelaksanaan undang-undang ini. Bagi saya ini tidak baik. Gitu Ustaz. Kalau saya gitu kalau aku lihat. Bapak Ahmad Yani ya. Tadi kan pemerintah memakai dasar hukumnya berdasarkan Kepres. Ya, 6 2018 nya turunannya 11 2020 nih ya. Seharusnya bagaimana menurut Bapak Ahmad Yani yang pernah duduk Di DPR ya? Kalau lihat keadaan kayak gini. Kita melihat ini sekarang kan sudah banyak YouTube sudah bicara, semua orang bicara tentang bagaimana PPKM, bagaimana caranya memberantas, bagaimana juga menyuarakan suara rakyat kepada pemerintah. Tapi tidak ada perubahan. Sebetulnya di sini bagaimana peran DPR dalam pelaksanaan ini? Yang pertama adalah sebagaimana tadi dikemukakan oleh Ustadz Margarito ya, bahwa sesungguhnya instrumen hukum kita ada tersedia, ya kan? Bahwa ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Oke, Undang-Undang karantina kesehatan ini harus ada implementasinya, harus ada rujukan pelaksanaannya. Pelaksanaan tadi sebagaimana dikemukakan sudah dilakukan oleh Presiden dengan mengambil yaitu Kepres. Kepres 11 tahun 2020. Artinya ini nyambung nih. Secara logika Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Tata cara pembentukan undang-undangan. Dia nyambung gitu. Yang jadi persoalannya adalah sebagaimana dikemukakan ternyata isi dari Kepres 11 2020 tidak sebagaimana yang seharusnya menjadi rujukan di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Apa yang tidak menjadi rujukan? Pertama tadi saya kemukakan nomenklatur dan istilah PPKM itu tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Pertanyaannya, apakah betul orang di sekitar Presiden atau orang-orang yang ada di DPR lah sampai sekarang ini tidak mengetahui? Karena ini produk bersama Presiden dengan DPR. Tentu tahu tahap-tahapan pelaksanaannya, bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana sebagai leading sektor dan lain sebagainya. Ini kan tahu mereka seperti itu. Nah, yang saya ini adalah ini yang sering kita kemukakan dari sejak awal sesungguhnya. Tatkala kita ingat Pak Margarito awal ya 2020, Maret April kan kita sudah teriak kita minta lockdown, karantina wilayah, lockdown betul. Jadi memang membatasi betul. Kenapa? Untuk dalam rangka untuk menyetop laju COVID ini. Tapi kan pemerintah tidak mau. Kalau tidak salah, kalau kita lihat banding luar gitu ya, Vietnam berhasil dalam soal itu ya, beberapa waktu gitu ya. Blok Eropa awalnya blok juga sebagian, walaupun ada pelonggaran seperti itu. Nah, kenapa saya lihat bahwa kenapa pemerintah tidak mau mengambil risiko yang apa yang dikemukakan? Karena ada kewajiban. Sebagaimana dikemukakan tadi pasal 55. Pasal 55 itu jelas menyebutkan bahwa selama karantina wilayah, karena ini kan dibatasi betul wilayah, orang tidak boleh kemana-mana. Nah, karena orang tidak boleh kemana-mana, maka ada hajat paling primer. Itu kan hajat tentang hidup. Hidup itu kan dijamin oleh konstitusi kita. Oleh karena dia tidak bisa melaksanakan kehidupan mereka dalam rangka untuk hidup itu, maka
kewajiban dari pemerintah, dan disebutkan di undang-undang di ayat 2-nya itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Bukan tanggung jawab pemerintah daerah. provinsi, bukan Ya. tanggung jawab pemerintah kota kabupaten. Ya. Tanggung jawab pemerintah pusat adalah untuk ngasih makan kasarnya. Ya. Seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah Indonesia, ya kan? Bahkan kalau melihat asas yang diperluas personality itu masuk di luar kalau Ya. mau bicara seperti itu. Ya. Maka dia wajib memberi makan, tidak hanya manusia. Nah ini Pak, hewan ternak, Ya. apa namanya, burung merpatinya Ustadz Margarito, Itu. ikan koinya siapa, dan Ya, sebagainya. Wajib. kucing anggora yang ada Kucing itu anggora dan segala wajib dikasih makan. Ya. Nah kelihatannya pemerintah menghindari ini. menghindari ini. Ya. Tapi sesungguhnya kalau kita mau hitungan matematika, Ya. kalau kita lihat uang yang sudah dikeluarkan hampir 1.000 triliun lebih Ya. yang dikeluarkan sekarang ini, Ya. seharusnya kalau kita mengambil langkah awal yang sangat ekstrim, Ya. mungkin tidak sampai 1.000 Tidak sampai. triliun, jelas, Ya. terukur dan terencana seperti Ya, itu. ya, ya. Dan ini kena berkelit, Ya. menggunakan term yang tidak dikenal. Itu dia gitu. Seperti itu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, karena ini adalah substansinya, Kepres itu adalah menunjuk tadi karantina tadi kesehatan Ya. seperti tadi, maka dia tidak bisa lari daripada Undang-Undang Nomor 6 2018, nggak bisa lari dia. Ya, ya, ya. Tidak bisa lari. Ya, ya. Dan oleh karenanya di sini menjadi ada kewajiban Ya, ya. yang harus dipenuhi tadi. Ya, ya. Jadi ini tidak ada kewajiban, ini diberi tidak dalam konteks tadi Ya. saya setuju. Bukan kewajiban itu memberikan bansos. Bansos persoalan lain. Lain. Bansos sosial adalah persoalan lain. Betul, bansos sosial itu memenuhi klasifikasi. Ya. Siapa yang mendapatkan hak bansos? Ya. Yaitu fakir miskin. Ya. Betul, itu sudah ada. Tapi kalau menyangkut masalah adalah karantina ini, maka seluruh tadi, kecuali rumah. Nah, Ya, kan ya, ya, karena itulah. Sulit kita. Oh, ya. Oke, kenapa? Oke. Pemerintah mengatakan bahwa kami akan memberikan makan minum Ya. kecuali yang tidak bersedia. Ya. Kasih tanda rumahnya. Ya. Kan itu teknis pengaturan. Ya, ya, ya. Dan itu, ya Ustadz, saya potong sedikit ya. Itu yang mesti diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri dalam Iya. pelaksanaan teknisnya. Ya. Begitu. Nah, celakanya Ustadz, kalau kita lihat ini ya, Ya. ini Kepres simpel banget. Betul. Kapan ini keadaan darurat itu diawali dan kapan berakhir? Diakhiri, Bagaimana levelnya? Ya. Bagaimana organisasinya? Siapa dan segala macam yang mesti lead kelembagaannya? Enggak ada sama sekali. Nah, jadi menurut saya ini Mbak, kalau saya bisa nambah gitu ya, saya kira ada sesuatu yang tidak hendak atau ditakuti oleh pemerintah dengan kebijakan ini gitu. Ya. Ini terlihat dari sini gitu. Mestinya di dalam Saya dalam baca Kepres ini, ya, betul. ya dalam Kepres ini tulis kelembagaan penanganan keadaan kedaruratan kesehatan itu bagaimana sih organnya, siapa sih yang menjadi lead, siapa yang koordinator, siapa Betul. bla 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 dan seterusnya. Saya ini kan silih berganti. Iya. Kebagian ini kan Satu hari- berganti. Satu hari satu hari Erlangga. Satu hari adalah. Doni BNPB itu, Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu. Nah, terus setelah itu di take over lagi Untuk sama semua. Erick Thohir. Jadi sekarang sama Luhut lagi. Nah, Ya. kan seperti itu. Jadi, ini kan itu terlihat kan. Jadi saya kira Ustadz, kalau kita pakai bahasa Undang-Undang Dasar ini ya, saya mau bilang ya main-main saja nih. Ada kalau istilah teknis Undang-Undang Dasar ini agak tercela. Nah, ini nggak ngeri-ngeri sedap ini. kalau Ini bicara agak masalah tercela. Karena mana sebagian dong. Dia setelah itu kedudukan Kepres ini. no tindakan pemerintahan ini. Mengapa? Karena tidak firm dalam melaksanakan Ya. undang-undang. Iya. Begitu ya. Iya. Padahal kewajiban presiden, sumpah presiden pasal 9 itu Ya. melaksanakan undang dasar dan undang-undang semurni seluruh-seluruhnya dan semurni-murninya Ya. demi bangsa dan negara ini loh. Iya. Nah, konsep perbuatan tercela itu menunjuk pada cara melaksanakan pemerintahan yang tidak firm. Tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan. Karena pada awal Berarti tidak good governance. Nah itu dia, karena pada awalnya istilah other crime dan atau misdemeanor yang kita terjemahkan dalam undang-undang dasar kita dengan perbuatan tercela itu adalah maladministrasi. Malamnya betul. Maladministrasi. Ya. Satu, yang kedua, dengan begini ada public trust. Anda Ya. menyenati public trust itu perbuatan tercela. Ya. Nah, saya yang Kalau ujungnya kalau perbuatan tercela itu masuk perbuatan tercela pasal 7 kalau di kita kan Pasal 7, kan? pasal 7 undang dasar gitu ya. Itu kan salah satu pemerintahan presiden syarat itu ya. syarat, ya. Nah, ini saya berpikir liar saja begitu ya. Tapi kalau sekali lagi kalau ini didalami baik-baik terlihat kok dari hari ke hari rakyat dalam pembatasan PPKM ini tidak
tidak terurus sebagaimana seharusnya sebuah pemerintahan mengurusi rakyat di tengah. Jawab dia. Nah itu dia. Sebagaimana amanat Oh konstitusi. iya, itu dia Ustadz. Iya. Tanggung jawab jangan salah, di presidensial system tanggung jawab itu individual. Presidensial, ya, Presidensial itu system ya. Iya. Tanggung jawab itu hanya pada presiden seorang diri, Iya, betul. tidak pada menteri. Betul, karena menteri ada Aparatur, pembantu. Pembantu. Oleh karena itu di Amerika Serikat dalam presidensial system mereka itu disebut secretary, kita disebut pembantu. Iya. Gitu kan. Anda lihat pasal 17 kan? Iya. Tanggung jawab pasal 4 itu ada pada presiden. Iya. Jadi ini saya tidak. Nah itu yang tadi saya agak kaget tadi Manura tanya sama Pak Yani, bagaimana sih kalau DPR ini? Saya kira ini mesti teman-teman DPR ya buka Sudah mata harus lah. mulai mengkaji Ya ini. bicara deh, Iya, bicara deh betul. pelan-pelan deh gitu ya. Iya. Ya minimal interpelasi ke gitu presiden. Langkah awalnya Interpelasi aja dulu gitu ya. Mungkin Demokrat dan Demokrat dan sama PKS bersatulah ajukan gitu ya. Interpelasi Pak Presiden, lo kok begini, mestinya begini, kok begini gitu kan. Ya kan udah begini, uang yang sudah gitu. anggaran yang sudah dikeluarkan begitu banyak, Gitu loh. terus ternyata Kok tidak cuma- mampu ya kan, menangani, Ya. tidak mampu menangani dan sebagainya. Iya, iya, Dan iya. korban semakin banyak, terbesar Iya, korban sekarang. iya, Semakin iya. pertama meningkat. Iya. Nah, bahkan Bagaimana ada- proyeksi Anda begitu Iya. ya? Karena rumah sakit tidak cukup, Iya. vaksin tidak cukup, Nah, kalau bicara vaksin ada oksigen, lagi. Iya. oksigen tidak cukup juga dan Iya. segala macam. Masa sih Anda nggak bisa proyeksi dari awal gitu kan? Ya, tanya aja gitu secara Karena ini. ini Gitu. kan bukan dadakan baru kemarin. Bukan dadakan. Udah 2 tahun yang lalu. Yes. Jadi mestinya kan bisa di. kita katakanlah tadi dua partai tadi ya, dua fraksi tadi. Ya. Memaksa untuk mengadakan atau menginterpelasi itu bagaimana kalau mereka tidak mau atau tidak ada tergerak untuk menginterpelasi itu apa yang Nah, kita ini kan ya ini juga saya nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin barangkali Ustadz Salim dengan ya Pak SBY itu ya mau ya kontak-kontakan, cobalah secara gitu. lebih teknis prosedur interpelasi itu bagaimana? Usul kok Paling berapa? gampang itu Bergampang hanya kok. berapa. Kita dulu saya zamannya periode kami berulang kali kita mengajukan interpelasi, angket dan lain sebagainya. Iya. Karena itu instrumen yang diberikan oleh konstitusi. Konstitusi kita. gitu. Seperti itu. Gitu. Jangan sampai nanti rakyat membaca konstitusi dalam bentuk lain. Ya. Nah, itu yang kita Kita tidak mau. himbau kepada anggota DPR. Ya. Jangan takut untuk interpelasi. Ya, interpelasi aja lah. Ini ringan saja kok barang. Cuma nanya doang Atau kok. nggak usah interpelasi dulu deh. Bertanya dulu deh. Hak bertanya. Iya, interpelasi kan itu yang bertanya kan. Bertanya umum. Oh ya. Ayo udah. Oh, Hak, gitu. hak bertanya perorangan kan bisa. Oke, ya. Jadi kita sebagai anggota DPR bisa kirim surat ke presiden. Ya. Bahwa berdasarkan undang-undang, berdasarkan ini uang sudah ini kami bertanya. Oh apa iya, itu? oh iya Mbak tadi. Saya baca tadi kalau tidak salah ketua PKS itu sudah bilang ya udah kalau nggak bisa itu presiden mundur aja deh. Nah. Ketua PKS lo tadi itu. Presidennya atau ketua fraksi? Enggak presiden kalau tidak salah. Presiden. Saya kira supaya kita bernegara ini secara tertib, kehidupan konstitusional kita ini oke, politik kita di waktu dewasa. Saya kira memang logis kalau PKS dan Demokrat bisa ya duduk lalu gunakanlah Kan konstitusional pada right salah mereka pada gitu. episode yang lalu kan kita sudah membicarakan nih Pak Ustadz Margaret. Iya. Pada waktu mau diterapkan PPKM. PPKM itu ya. Nah kita kan menyatakan kalau ternyata PPKM sudah diterapkan ternyata tidak ada hasilnya, terus harus kan cukup dengan minta maaf. Iya. Nah, kan? Iya. Pernyataan maaf. Iya. saja seperti itu. Iya. Kan harus moral obligasi lebih tinggi dari Dan permintaan maaf dong. dan jangan salah Ustadz ya. Kata maaf itu tidak keluar kalau sejauh yang saya tahu tidak keluar dari mulutnya Pak Presiden kita loh Ya. ya. Bukan Makanya itu dari Pak RT. Menteri gitu ya. Ya. Nah, Dari jadi karena itu dia pemerintah. tidak bisa dia bukan personifikasi dari Presiden Betul. gitu ya. Karena tanggung jawab konstitusional itu ada pada Presiden. Betul. Iya, Kalau iya. kita kembalikan lagi kepada sebagai closing statement. Iya. Tadi kan bahwa ini tidak sesuai dengan undang-undang. Ya itu dia. PPKM. Iya. Dan isi kepresnya juga Iya, sesuai yang gitu dengan ya. undang-undang. Jadi bagaimana sebetulnya yang harus dilakukan oleh presiden sekarang ini? Nah, saya kira kalau presidennya mau firm gitu ya, terbitkan lagi kepres yang baru, bikinlah lebih masuk akal daripada kepres yang ini, begitu ya, supaya kita tertib bernegara. Itu saran saya kepada presiden. Jadi Perbaiki kepres ini, terbitkan kepres lagi begitu ya, lebih detail Lebih gitu. mengacu pada Ya, lebih mengacu undang-undang, pada undang-undang dan isinya lebih memberikan kepastian kepada menteri-menteri dan juga memberikan kepastian kepada kepala-kepala daerah Atau gitu ya. gini Ustadz Magito, kita coba mengkalkulasi ya. Iya. Sebelum kita ini. Mungkin juga kebingungan juga. Kita bantu lah Pak Presiden. Iya. Kita coba bantu dia. Iya. Mungkin dia mau menyalurkan yang namanya bantuan. Iya. ya kan? Bantuan yang tadi langsung Iya, yang kepada hewan menurut ternak. iya. Kan dia harus punya perangkat. Iya. Kan perangkat ini kan bermasalah. Iya. Ini kan problem. Iya. Perangkat itu contoh bansos saja dikorupsi.
Jadi perangkatnya Iya, mau disalurkan, mau nanti ada lagi yang mau mengambil keuntungan. Iya. Bahkan kemarin sudah ada lembaga apa mau ditunjuk-tunjuk untuk Iya. menyelenggarakan. Oh, iya. Jadi kan mungkin di situ juga apa yang jadi perangkat yang ada, mungkin Pak Presiden juga tidak mempercayai juga perangkat. Oh iya. seperti itu. Ya sudah kalau begitu terbitkan saja Kepres baru, lalu organisasinya dibikin dalam dan segala macam dan segala Jelas. perbaiki ya, Pada memberi siapa ya. pelaksananya. Dengan begitu Kepres yang baru nanti itu akan lebih memungkinkan untuk pemerintah daerah juga menjadikannya rujukan. Mereka atau tidak bisa takut nggak seperti dengan sekarang. Kepres yang baru itu ya sudah tidak itu bahwa uang itu di mekanisme melibatkan Ya, terserah. pemerintah, kepala pemerintah Pemerintah daerah gitu, Ya, oke seperti gitu. itu, Ya, kan? ya. Saya kira oke gitu. Demikianlah pemirsa Ayah Channel, episode kita kali ini. Kita jumpa lagi di Bicara Bincang Cara Ahmad Yani di episode yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.